bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka apakah seluruh negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari waktu mereka sedang tidur? Atau apakah seluruh negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu Tuhan ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari mata Allah, azab Allah yang tidak berbeda? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dan apakah belum bisa bagi orang-orang yang menguasai suatu negeri itu sudah banyak sebelumnya bahwa kalau kami menghindari tentu kami azab mereka akan berdosanya, dan kami kunci mati hati mereka hingga mereka tidak mendengar pelajaran. Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepada Muhammad, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dan rasul-rasul yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah menghormati hati orang-orang kafir, dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya kami tidak mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang kafir. Yang kedua, Allah telah menetapkan takwa kepadanya sebagai standar penilaiannya terhadap manusia. Allah tidak menjadikan harta, kedudukan, pangkat, kekuasaan, dan acuan lainnya dalam memuliakan hambanya, melainkan berdasarkan takwa kepada Allah SWT. Sebab itu orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling baik kualitas takwanya. Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dari suku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah memberkati maha dan maha mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena takwa itu adalah standar kualitas hidup dan kemuliaan seorang hamba, maka takwa juga Allah jadikan sebaik-baik pakaian kita di dunia. Bagaimana firman-Nya, Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yattaqun. Hai Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk berjasa, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Karena takwa itu adalah standar kualitas hidup dan kemuliaan seorang hamba, maka takwa juga Allah jadikan sebaik-baik bekal dalam menuju Allah dan ridhonya. Bagaimana firman-Nya, Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajj fala rafata wa la fusuqa wa la jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu tidak akan mengerjakan haji, maka tidak boleh lagi berkata kotor, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masalah mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Karena takwa adalah standar kualitas hidup dan kemuliaan seorang hamba, maka takwa juga Allah jadikan sebaik-baik landasan pembangunan sarana ibadah dan berbagai bentuk pembangunan sarana hidup lainnya. Allah berfirman, La takum fihi abada, la masjidun tusika al-taqwa min awal yawmin ahaqqu an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu berdiri sholat dalam masjid yang didirikan oleh kaum munafik selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih baik kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri,
dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Karena takwa adalah standar dosa sendiri dan kemuliaan seorang hamba, maka takwa juga Allah jadikan dasar penerimaan kurban dan berbagai bentuk pengorbanan lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi qarrabatu bana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala aqulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu Qabil. Ia berkata, "Qabil, aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Karena takwa adalah standar kualitas hidup dan kemuliaan seorang hamba, maka kalimat takwa juga menjadikan ikatan dan sekaligus lambang kebanggaan masyarakat muslim. Bukan harta, kesukuan, warna kulit dan ikatan diri dan lainnya. Sebagaimana firman Allah, "Idh ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyyah فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم." Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, kebanggaan, kesombongan diri, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kebanggaan kepada kalimat takwa. Dan mereka adalah yang paling berhak dengan kalimat takwa itu dan paling memiliki. Dan Allah adalah Maha Mengetahui segala hal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Masyaallah muslimin wa muslimat. Sebab itu saatnya kita jadikan takwa kepada Allah sebagai jantung kehidupan ini dan menjadi acuan kehidupan agar umat Islam dan semua penduduknya tidak mengenal lagi tersesat dan luka-luka di pada materi kesesatan, sebagaimana yang dialami khususnya oleh bangsa Israel yang luka-luka di Filistin dan bahkan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu berfirman, "Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahim tempat tinggal. Dan adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan mengendalikan keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat tinggal. Dari riwayat di atas dapat disebutkan bahwa takwa kepada Allah adalah kunci keberkahan hidup dan keselamatan diri di dunia dan di akhirat. Bulan Ramadan sebagai bulan pembinaan jiwa kita sangat efektif untuk membentuk karakter takwa dalam diri kita jika dilakukan dengan benar dan maksimal. Mari kita aplikasikan semangat amal di bulan Ramadan pada bulan-bulan berikutnya. Mari kita tutup berbagi dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah kabulkan permintaan kita karena Dialah lebih baik dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'man wa katsiran. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka minal khair kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. ونعوذ بك من الشر عاجله وعاجله ما علمت منه وما لم تعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu seluruh kebaikan yang telah ada maupun yang akan ada, kebaikan yang telah kami ketahui dan yang belum kami ketahui. Dan kami berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang telah ada maupun yang akan ada, keburukan yang telah kami ketahui dan yang belum kami ketahui. Dan kami mohon surga kepadamu dan apa-apa yang bisa mendekatkan kepadanya, baik dari ucapan maupun perbuatan.
dan kami berlindung kepadamu dari api neraka dan apa-apa yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu akan hidayah, ketakwaan, kesalihan dan kekayaan. Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajabu laha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan atas jiwa kami dan sucikanlah ia. Engkau sebaik-baik yang mensucikannya. Engkaulah kekasih dan penolongnya. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'ani, waj'alni al-hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alni min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadikan perintah di dalam urusannya. Perbaikilah duniaku yang menjadi tempat hidupku dan akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupanku sebagai nilai tambah untuk melakukan segala kebaikan dan kematianku sebagai tempat peristirahatan dari segala kejahatan. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min khawaij dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.